Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada. Jangan lupa untuk tetap jaga dan patuhi protokol kesehatannya ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas apa sih? Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau ngingetin lagi ke kalian semua untuk tetap fokus dan ambil manfaat dari setiap pembahasan ya. Skema Ponzi dan piramida. Nah, sebelumnya kalian udah pernah dengar belum apa sih skema Ponzi itu? Piramida apa sih? Nah, untuk lebih lengkapnya langsung saja kita masuk ke pembahasan. Skema Ponzi adalah sebuah sistem yang menghimpun dana dari nasabahnya, kemudian dikelola dengan tidak profesional, tidak transparan, dan tidak memiliki landasan legalitas. Mereka biasanya menjanjikan imbalan yang besar kepada calon nasabah. Guna skema ini tidak bukan hanyalah ingin melakukan manipulasi dana tersebut untuk keuntungan pribadi. Lalu, mengenai skema piramida adalah sebuah sistem bisnis yang mensyaratkan untuk para anggota mencari anggota baru sebanyak-banyaknya. Anggota tersebut akan mendapatkan imbalan atas perekrutan anggota baru. Biasanya, mereka akan terus mendesak dan mendorong anggota baru untuk mencari orang lebih banyak untuk bergabung. Untuk lebih ringkasnya, kita akan menggunakan skema ilustrasi dari penipuan ini. Penipuan bisnis ini diawali dengan pemimpin level atas memerintah para anggota di level bawahnya untuk mencari anggota baru, lalu memberikan keuntungan atas perekrutan orang baru tersebut. Orang level kedua diberikan desakan dan dorongan serta motivasi untuk mencari anggota baru sebanyak-banyaknya. Setiap anggota baru yang bergabung, mereka akan diberikan komisi. Begitupun seterusnya. Pada awalnya, mereka yang bergabung tidak akan melihat kejanggalan dan keanehan dari bisnis ini. Mereka justru merasa senang dengan imbalan yang didapatkan. Namun, setelah perputaran uang berhenti, di mana tidak ada aliran anggota baru yang masuk, uang dari atas akan berhenti. Karena pada dasarnya, semua ini adalah trik manipulasi dana anggota. Uang yang didapat hanyalah saling lempar antara anggota itu sendiri, sehingga orang pada level bawah akan kehabisan uang. Ketika mereka mengajukan komplain atas kejanggalan tersebut, mereka justru harus menerima realita bahwa perusahaan atau bisnis itu sudah berhenti atau selesai. Para pimpinan atas pergi tanpa jejak. Uang dan semua transaksi seakan-akan hilang tanpa bekas. Nah, gimana? Serem kan? Kalian mungkin bertanya-tanya, siapa sih yang menciptakan dari skema ini? Gitu. Sejarah dari skema Ponzi. Skema ini pertama kali dicetuskan oleh Charles Ponzi yang terkenal pada tahun 1920 dengan peristiwa manipulasi dana investasi kupon Amerika Serikat yang akan ditukarkan dengan perangko. Ponzi memberikan jaminan atas transaksi ini. Keuntungan bersihnya sebesar 400%. Aktivitas ini akhirnya terbongkar setelah diketahui bahwa dalam 160 juta kupon yang ada hanya direalisasikan sebesar 27.000. Nah, akhirnya si Ponzi ini ditangkap dan dipenjarakan. Nah, untuk itu kita harus tahu nih ciri-ciri dari penipuan ini. Yang pertama, mereka biasanya datang dengan memberikan hasutan atau iming-iming imbalan yang besar tanpa resiko. Lalu, mereka akan memperlihatkan hasil yang didapatkan dalam bisnis ini, seperti kemewahan, mobil mewah, rumah megah, dan sebagainya. Biasanya, riwayat bisnis ini kurang jelas, legalitasnya masih dipertanyakan, dan sebagainya. Mereka juga tidak memiliki transparansi dalam aktivitas yang dilakukan. Nah, gimana? Sudah tahu bukan? Setelah melihat dan memahami sekilas mengenai transaksi skema Ponzi dan piramida ini, kita harusnya dapat lebih berhati-hati terhadap segala bisnis yang menjanjikan keuntungan besar tanpa resiko, karena itu sudah dipastikan hanya trik manipulasi dana nasabah. Jika menginginkan keuntungan yang besar, ya pasti dengan resiko yang tinggi, begitupun dengan sebaliknya. Skema Ponzi ini sudah ada sejak lama. Namun, kenapa masih saja masyarakat di sekitar kita terpengaruh dan ikut dalam transaksi ilegal tersebut? Ya, tidak bisa dipungkirin bahwa mereka selalu hadir dengan trik dan hasutan yang bervariasi. Maka dari itu, marilah kita bantu teman-teman, saudara, dan keluarga kita untuk memahami transaksi bisnis manipulasi ini.
agar kita semua terhindar dari segala bentuk kejahatan dan semoga kita semua dapat menjalani bisnis yang sehat, baik dan bernilai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga bermanfaat. Yuk sama-sama belajar.